Oke, dalam video ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial parsial. Jadi kapan kita bisa menggunakan konsep dari persamaan diferensial parsial, yaitu misalkan kita punya suatu fungsi atau variabel terikat yang nilainya bergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Nah, di situ nantinya turunan dari fungsi itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan turunan parsial, dan persamaannya kita sebut sebagai persamaan diferensial parsial atau yang disingkat PDP. Nah, dalam video ini saya akan mencoba membahas suatu persoalan yang kaitannya dengan suatu persamaan diferensial parsial. Jadi misalnya di contoh yang pertama ini, saya ingin mencari distribusi temperatur pada suatu kawat persegi panjang. Batasan yang kita gunakan pada persoalan ini adalah bahwa temperaturnya di situ steady state. Steady state di sini dalam artian bahwa temperaturnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, tetapi di sini kalau kita akan tinjau bahwa temperaturnya itu akan bergantung pada variabel X dan Y, atau berarti pada posisi di mana koordinat X dan Y-nya. Jadi dengan posisi X dan Y yang berbeda, maka temperaturnya juga akan berubah. Nah, dalam kasus ini, kita coba lihat pada gambar bahwa kawat persegi panjang 2 dimensi berada pada bidang XY, dan kalau kita lihat panjang X-nya adalah 10 cm dan Y-nya itu lebih dari 0, atau kita bisa buat suatu permisalan bahwa Y-nya di sini sangat panjang, sehingga kita juga bisa tuliskan bahwa Y-nya itu sama dengan tak hingga. Oke, jadi dari hal-hal yang diketahui tadi, kita akan coba cari berapa distribusi temperatur pada kawat persegi panjang. Nah, dari apa yang sudah saya sebutkan tadi bahwa saat dia berada pada kondisi steady state, temperaturnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, kita tahu dari buku Mary Oil Boas itu di halaman 619, pada dasarnya ada beberapa kasus berbeda yang di situ kita bisa gunakan solusi persamaan diferensial parsial yang juga berbeda. Jadi misalnya pada kasus pertama yang akan kita bahas ini adalah saat sistemnya memiliki temperatur yang tidak berubah terhadap waktu, maka kita bisa gunakan jenis persamaan diferensial parsial yang berupa persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace itu kalau kalian lihat di halaman 619.1.1 itu nilainya atau persamaannya adalah berupa Laplacian T atau del kuadrat T itu sama dengan 0. Jadi di sini karena T adalah besaran yang akan kita cari distribusinya. Nah, kita tahu bahwa del itu bisa didefinisikan sebagai do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Jadi kenapa di sini kita tulisnya do per do x bukan d per dx? Karena dalam kasus ini kita akan gunakan lebih dari satu variabel. Jadi kalau ada lebih dari satu variabel yang akan kita turunkan, maka kita gunakan do. Sedangkan kalau hanya satu variabel saja, itu baru kita gunakan d per dx. Seperti itu misalnya. Ya, jadi karena di sini kita ingin cari del kuadrat itu kita bisa juga cari dengan perkalian dot. Jadi del dot delnya, maka del dot del itu bisa kita dapatkan hasilnya sama dengan do kuadrat per do x kuadrat plus do kuadrat per do y kuadrat plus do kuadrat per do z kuadrat. Maka kalau kita masukkan pada persamaan Laplace-nya,
bahwa del kuadrat T-nya sama dengan 0, di mana kita tahu bahwa T-nya tadi itu bergantung pada variabel X dan variabel Y. Jadi X ini adalah suatu fungsi yang mengandung variabel X, dan Y di sini adalah suatu fungsi yang mengandung variabel Y. Oke, jadi kalau kita selesaikan ini, kita tahu del kuadrat tadi adalah do kuadrat per do x kuadrat kita kalikan T plus do kuadrat per do y kuadrat kita kalikan T. Jadi karena di sini cuma 2 dimensi, maka kita tidak punya faktor sumbu Z. Jadi cukup 2 dimensi saja. K sama dengan 0. Sehingga tadi T-nya itu adalah sama dengan XY. Jadi fungsi yang mengandung variabel X dan fungsi yang mengandung variabel Y. Jadi kita bisa tuliskan do kuadrat XY per do X kuadrat plus do kuadrat XY per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk suku yang pertama kita lihat di sini bahwa kita akan turunkan terhadap variabel X. Jadi karena kita turunkan terhadap variabel X, fungsi Y di sini kita bisa anggap sebagai konstanta. Jadi kita bisa keluarkan sehingga kita bisa dapatkan Y. Nah, di sini jadi D sekarang. Karena hanya ada satu variabel X yang akan kita turunkan. Jadi D kuadrat X per DX kuadrat. Demikian juga dengan suku yang kedua, kita punya do kuadrat XY per do Y kuadrat. Karena kita akan diferensialkan terhadap variabel Y, maka fungsi yang mengandung variabel X kita bisa keluarkan sebagai konstanta. Jadi X D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan XY, maka kalau kita bagi yang ruas kiri dengan XY dan kita bagi ruas kanan dengan XY, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya adalah 1/X D kuadrat X per DX kuadrat plus 1/Y D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk ini yang kita sebut sebagai separasi variabel. Karena kalau kita lihat di suku pertama itu semuanya adalah mengandung variabel X. Dan yang suku kedua semuanya mengandung variabel Y. Jadi semua variabel yang sama kita kumpulkan jadi satu. Dan di situ terseparasi dengan variabel yang lain. Itu yang kita sebut separasi variabel. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk lain, kita punya 1/X D kuadrat X per DX kuadrat, yang 1/Y kita pindahkan ke ruas kanan, jadi sama dengan min 1/Y D kuadrat Y per DY kuadrat. Nah, kalau kita lihat ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, kita misalkan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan dan besarnya adalah suatu nilai yang konstan. Atau nilai konstan itu kita misalkan besarnya adalah min K kuadrat, di mana K ini adalah lebih dari sama dengan 0, dan kita sebut K itu sebagai konstanta separasi. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, kita bisa dapatkan dua persamaan dari yang ruas kiri adalah 1/X D kuadrat X per DX kuadrat, di mana sama dengan konstan, dan nilai konstannya adalah min K kuadrat. Jadi dari prosesnya ini kita bisa dapatkan bahwa X double aksen plus K kuadrat X sama dengan 0. Misalkan ini adalah persamaan 1. Dan kita punya persamaan yang kedua dari ruas kanan, bahwa min 1/Y D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan min K kuadrat. Sehingga kita punya bahwa dari proses ini kita bisa dapatkan bahwa Y double aksen min K kuadrat Y sama dengan 0. Kita misalkan ini sebagai persamaan 2. Nah, sekarang kalau kalian lihat persamaan 1 dan persamaan 2, itu kalian akan mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di fisika matematika di semester sebelumnya tentang persamaan diferensial biasa. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini pada prinsipnya adalah bentuk dari persamaan diferensial biasa yang kalian sudah mengetahui bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial
biasa tadi. Misalnya untuk yang persamaan pertama, untuk X double aksen plus K kuadrat X sama dengan 0. Jadi kalau kalian ingat, solusi dari persamaan diferensial ini itu adalah X, di mana X sama dengan A sin KX plus B cos KX. Atau bisa kita juga tuliskan solusinya dalam bentuk A E pangkat IKX plus B E pangkat min IKX. Ya, jadi bisa pilih salah satu, sama saja. Dan untuk solusi yang kedua, untuk persamaan yang kedua, yang bentuknya adalah Y double aksen min K kuadrat Y sama dengan 0, maka dengan menggunakan persamaan diferensial biasa juga, kita bisa cari solusi Y-nya adalah sama dengan CE pangkat KY plus DE pangkat min KY. Jadi kalau kita lihat konstantanya di sini saya pakai C dan D agar terbedakan dengan solusi pada persamaan yang pertama yang kita sudah gunakan A dan B. Ya, jadi kalau lupa silakan nanti dilihat lagi materi di Fisika Matematika tentang persamaan diferensial biasa. Oke, nah selanjutnya jadi dari penjelasan terakhir tadi kita sudah punya dua persamaan dan kita juga sudah tahu solusi dari persamaan diferensial yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita lihat syarat batas. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian solusi persamaan diferensial parsial. Jadi syarat batas. Kalau kita lihat pada kasus ini, ada beberapa syarat batas yang bisa kita catat. Yang pertama, kalau kita lihat di sini pada bagian-bagian tertentu, dia temperaturnya berbeda. Jadi kalau kita lihat saat X-nya sama dengan 0, jadi sepanjang sumbu Y ini, X-nya sama dengan 0, kita lihat saat X-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis yang pertama syarat batasnya adalah saat X sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, karena di situ panjangnya 10 cm, bagaimana saat X 10 cm? Saat X 10 cm, kita lihat bahwa T-nya juga sama dengan 0. Ini yang kita buat sebagai syarat batas kedua. Saat X-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Kemudian syarat batas yang ketiga adalah kita tadi tahu bahwa Y-nya sama dengan tak hingga. Jadi saat Y-nya berada pada posisi tak hingga, kita punya di sini T-nya sama dengan 0. Itu adalah syarat batas ketiga, yaitu saat Y sama dengan tak hingga, T-nya sama dengan 0. Dan kemudian syarat batas yang keempat, itu adalah saat Y-nya sama dengan 0. Saat Y-nya sama dengan 0, berarti sepanjang sumbu X ini, saat Y-nya sama dengan 0, maka T-nya adalah 100 derajat. Jadi T-nya 100 derajat saat Y-nya sama dengan 0. Nah, lalu syarat-syarat batas ini akan kita gunakan dalam proses yang selanjutnya. Oke, jadi kalau kita kembali pada dua solusi dari persamaan diferensial, jadi kita coba tinjau dari persamaan diferensial yang pertama tadi adalah X double aksen plus K kuadrat X sama dengan 0, di mana solusinya adalah X sama dengan A sin KX plus B cos KX. Maka di sini dengan menggunakan syarat batas yang pertama, kita tahu di sini karena kita bicara variabel X, maka kita gunakan syarat batas yang mengandung X. Jadi kita tahu tadi bahwa X-nya sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 0. Jadi karena T itu bergantung pada fungsi X-nya, jadi saat T-nya sama dengan 0, saat posisi X-nya sama dengan 0, maka fungsi X atau yang di sini ditulis kapital X itu juga akan sama dengan 0. Jadi kalau kita kembali pada solusinya tadi, jadi nilai T-nya sama dengan 0, yang bisa merepresentasikan nilai X-nya juga sama dengan 0, sama dengan A sin nilai posisi X-nya tadi saat sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 0 plus B cos 0. Sehingga 0 sama dengan sin 0 adalah 0 plus B.
Sehingga dari sini kita bisa dapatkan dari syarat batas ini, nilai B-nya adalah harus sama dengan 0. Jadi kalau B-nya sama dengan 0, maka solusi yang tadinya A sin KX plus B cos KX, karena B-nya sama dengan 0, maka solusi X-nya menjadi A sin KX saja, karena B-nya sama dengan 0. Ya, jadi itu dari syarat batas yang pertama. Kemudian untuk syarat batas yang kedua, kita tadi punya adalah saat X-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 0. Jadi karena T itu bergantung pada nilai X, jadi kalau di sini ada fungsi X, saat X-nya sama dengan 0, maka kita bisa juga merepresentasikan bahwa fungsi X saat X-nya sama dengan 0 itu juga sama dengan 0. Sehingga X-nya dari persamaan terakhir tadi bahwa X-nya adalah A sin KX, sehingga X-nya sama dengan 0, dan saat itu posisi X-nya adalah 10. Jadi sama dengan A sin 10K. Jadi 0 berarti di sini A-nya sama saja sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan sin 10K. Nah, kita tahu bahwa nilai sin NP itu akan selalu sama dengan 0. Jadi kalau kalian masukkan nilai N dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, setiap sin kelipatan NP itu nilainya akan selalu sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 0 di sini sama dengan sin NP, sama dengan sin 10K. Sehingga NP sama dengan 10K dan K-nya adalah sama dengan NP per 10. Jadi kalau kita masukkan dari persamaan terakhir tadi bahwa X-nya sama dengan A sin KX, di mana K-nya adalah NP per 10. Jadi kita bisa tuliskan dari persamaan 1 tadi, solusinya setelah kita gunakan dua syarat batas, kita dapatkan bahwa X-nya adalah A sin NP per 10X. Nah, selanjutnya setelah kita selesaikan persamaan pertama, kita punya persamaan kedua, yang bentuknya adalah Y double aksen min K kuadrat Y sama dengan 0. Yang solusinya kita tahu bahwa persamaan diferensial ini solusinya adalah Y sama dengan CE pangkat KY plus DE pangkat min KY. Kita gunakan syarat batas yang ketiga, kita tahu bahwa Y sama dengan tak hingga, T-nya sama dengan 0. Jadi karena T itu bergantung pada variabel X dan Y, jadi berarti pada saat itu fungsi Y-nya saat Y-nya tak hingga juga akan otomatis sama dengan 0. Sehingga kalau kita kembali pada solusinya tadi, saat T-nya sama dengan 0, berarti di situ Y-nya juga sama dengan 0, sama dengan CE, Y-nya adalah tak hingga, plus DE pangkat min tak hingga. Jadi sama dengan Y-nya 0, sama dengan C kali E pangkat tak hingga itu adalah tak hingga, plus D, E pangkat min tak hingga itu adalah 0. Hingga dari sini yang memenuhi nilai C-nya akan sama dengan 0. Jadi, jika C-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan DE pangkat min KY, karena C-nya sama dengan 0. Di mana kita tahu bahwa K-nya tadi kan NP per 10. Jadi Y-nya bisa kita tuliskan sama dengan DE pangkat min NP per 10Y. Ya, jadi itu. Nah, kemudian tadi kan kita punya T, ini saya lengkapi ya, jadi T, itu tadi T, X, Y, itu kan ya. Tx, Y itu sama dengan X, Y seperti ini tadi, seperti ya ini tadi kan ya. Kemudian, ya ini, nah tadi kan kita punya untuk yang fungsi X dan fungsi Y, jadi yang fungsi X tadi adalah A sin NP per 10X, jadi ini A sin NP per 10X dan Y-nya adalah DE pangkat min NP per 10Y. Jadi kalau kita kalikan di situ solusi masing-masing fungsi X dan fungsi Y-nya,
kita misalkan ini adalah persamaan 3. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada nilai N, di mana N itu kan bisa bervariasi ya nilainya, bisa 1, 2, 3, dan kelipatan bulat N yang terusnya. Nah, sekarang untuk membuat semua nilai N ini memungkinkan untuk digunakan, maka persamaan 3 ini kita bisa tuliskan menjadi, jadi T-nya itu sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N tak hingga. Kemudian Bn. Nah, Bn ini sebenarnya adalah koefisien konstanta. Jadi kalau kalian lihat di persamaan 3 ini kan ada A dan D yang merupakan konstanta. Jadi kalau saya tambahi di sini Bn itu sama saja dengan A kali D. Ya. Jadi perkalian konstanta-konstantanya. Jadi Bn kemudian sin Np per 10X E pangkat min Np per 10Y. Itu misalnya kita misalkan sebagai persamaan 4. Nah, kemudian dari persamaan 4 ini kita coba lihat lagi bahwa tadi masih ada syarat batas yang belum kita gunakan, yaitu saat Y-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 100. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, maka T-nya 100. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan 4 ini, T-nya 100, Y-nya 0. Jadi 100 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, kemudian Bn sin Np per 10X, jika Y-nya sama dengan 0, maka di sini E pangkat min 0. Jadi kita punya bahwa 100 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, Bn sin Np per 10X kali 1. Atau berarti kita bisa dapatkan bahwa 100 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin Np per 10X. Misalkan ini kita buat sebagai persamaan 5. Nah, kalau kalian lihat persamaan 5 ini, kalian akan ingat pada suatu materi yang kaitannya dengan deret Fourier. Ya. Jadi kalau kalian ingat deret Fourier, jadi suatu fungsi fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin Np per Lx, kita bisa cari koefisien Bn-nya ini dengan menggunakan formulasi 2 per L integral 0 sampai L fx sin Np per Lx dx. Ya, jadi kalau kita bandingkan persamaan 5 ini dengan fungsi pada deret Fourier, kita bisa bandingkan bahwa persamaan 5 ini nilai fx-nya itu adalah sama dengan 100 dan nilai L-nya itu adalah sama dengan 10. Jadi kalau kita cari koefisien Bn-nya, ini kita bisa dapatkan bahwa Bn-nya sama dengan 2 per L, L-nya 10, integral 0 sampai L, L-nya 10, fx-nya adalah 100 sin Np per 10x dx. Ya. Sehingga Bn-nya kita bisa dapatkan sama dengan, ini kita kalikan jadi 20, kemudian integral dari sin Np per 10x itu sama dengan min 10 per Np cos Np per 10. X ya, sorry, ini X. Dari 0 sampai 10. Sehingga kalau kita masukkan batasannya, Bn-nya akan menjadi min 200 per Np. Jadi saat X-nya 10, jadi kita punya cos Np min cos 0. Cos 0 selalu sama dengan 1, jadi min 1. Sehingga kita bisa tuliskan di situ bahwa nilai Bn-nya sama dengan min 200 per Np. Kita tahu bahwa cos Np itu nilainya bisa 1, bisa min 1. Jadi saat N-nya, misalnya cos saat N-nya 1. Jadi saat N-nya 1 itu kan berarti cos Pi. Kita tahu bahwa nilai dari cos Pi itu adalah min 1.
Jadi saat N-nya 1 berarti saat N-nya ganjil, itu dia hasil kosinusnya adalah min 1. Sedangkan saat genap, misalnya N-nya sama dengan 2, maka N-nya sama dengan 2 berarti kan sama kayak 360. Jadi cos 360 itu sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi bisa cos NP-nya 1, bisa cos NP-nya min 1, tergantung nilai N-nya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini min 200 per NP itu min 1 pangkat N, jadi nilainya tergantung pada pangkat N-nya, min 1. Dimana di sini kita bisa buat suatu pembagian bahwa saat N-nya ganjil, maka saat N-nya ganjil kan berarti min 1 dikurangi 1, jadi min 2 kali min 200 per NP. Jadi saat N-nya ganjil, BN-nya adalah 400 per NP, dan saat N-nya genap, maka di sini 1 min 1, sama dengan 0. Saat N-nya genap, BN-nya sama dengan 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan nilai BN. Saat N-nya ganjil 400 per NP, dan saat genap N-nya 0. Sehingga kalau kita masukkan nilai BN yang sudah kita dapatkan ke persamaan 4 ini tadi, jadi ke persamaan 4, jadi persamaan 4 tadi kan kita punya bahwa sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin NP per 10X E pangkat min NP per 10Y, maka karena untuk N genap itu sama dengan 0, berarti kita tidak perlu perhitungkan untuk N genap. Jadi kita cukup perhitungkan saat N ganjil. Jadi misalnya N ganjil dimulai saat sama dengan 1, jadi saat sama dengan 1, maka 400 per Pi, kemudian sin Px per 10, E pangkat min Py per 10, ditambah saat N-nya ganjil yang selanjutnya adalah N-nya 3, jadi 400 per Pi, kemudian sepertiga, sin 3Px per 10, E pangkat min 3Py per 10. Ditambah kemudian N ganjil yang selanjutnya, N sama dengan 5, 7, 9, dan selanjutnya. Misalkan di sini saya buat bahwa solusi untuk mencari distribusi temperaturnya pada kawat persegi panjang tadi bisa kita cari dengan persamaan 6. Jadi misalnya kita ingin mencari bagaimana temperaturnya saat posisi X-nya sama dengan 5 cm dan saat posisi Y-nya 5 cm. Maka dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5 pada persamaan 6 ini, maka kita bisa peroleh, jadi kalau kalian hitung, hasilnya mendekati 26,1 derajat. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa cari untuk koordinat yang lain, berapa estimasi temperatur pada koordinat yang lain. Ya. Jadi itu bagaimana kita bisa mencari distribusi temperatur pada suatu kasus kawat persegi panjang jika batasannya temperaturnya di sini tidak berubah terhadap waktu. Nah, ini sebenarnya tambahan aja. Tadi kan kita bisa mencari BN dengan deret Fourier. Nah, untuk cara yang lainnya sebenarnya kita juga bisa menggunakan sifat ortogonalitas. Jadi kalau kalian lihat, nanti kalian coba lihat cara ini, bagaimana untuk mendapatkan BN dengan cara yang lain. Ini sekedar tambahan saja. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Semoga kalian bisa memahami bagaimana kita bisa mencari suatu solusi dari distribusi temperatur yang pada keadaan steady state.